kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan membahas tentang induksi magnet di sekitar kawat melingkar. Kita sudah sempat bahas sedikit di minggu lalu. Nah, sekarang kita langsung ke contoh bagaimana merumuskannya. Seperti itu. Nah, yang Ibu bahas di sini hanya untuk yang induksi magnet yang ditimbulkan di sekitar kawat melingkar, terutama di pusat lingkarannya. Bukan di atasnya, tapi tepat di pusat lingkarannya. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa nanti yang mempengaruhi besar induksi magnet di pusat itu adalah arus dan jari-jari. Walaupun ini A, tapi ini maksudnya kalau sesuai gambar ini adalah jari atau R. Bahwa induksi magnet itu berbanding terbalik dengan besar jari-jari. Nah, untuk rumusnya harus hati-hati kawan-kawan. Memang kita sudah pernah sempat bahas di minggu semalam kemarin bahwa B mu 0 I dibagi 2A. Nah, ini untuk satu lingkaran penuh. Kenapa? Karena dikali satu bagian lingkaran. Nah, bagaimana jika nanti soalnya tidak full satu lingkaran? Nah, misalkan kalau ini ya, kalau ini jelas satu lingkaran berarti dikali satu, ya dikalikan ini hasilnya ya rumusnya ini. Nah, jadi tidak ada pengaruh kalau misalkan dia full satu lingkaran. Nah, kalau misalkan hanya segini, separoh, setengah, maka nanti jangan lupa ini dikali berapa bagian lingkaran, setengah, maka ini dikali setengah. Kalau gambarnya seperti ini. Kalau seperti ini bagaimana gambarnya? Ini berapa bagian lingkaran? 1/4. Berarti ini dikali 1/4 ya. Ini dikali tambahi 1/4. Nah, kalau misalkan di sini Bu tidak hanya satu lingkaran tetapi banyak lingkaran berupa lilitan, maka dikalikan N besar atau banyak lingkaran. Atau banyak lilitan. Maka kalau misalkan di sini 10 lilitan, maka nanti ini dikali 10. Kalau 50 lilitan Bu, ya dikali 50. Jadi sebenarnya fokusnya di sini, tetapi jangan lupa dikali berapa banyak bagian lingkaran. Andai kata itu nanti membentuk sudut bagaimana? Nah, itu tantangan untuk kalian bagaimana menentukan bagian lingkaran nanti di bagian tugas. Nah, sekarang arahnya, Ibu ingatkan kembali bahwa arah itu sesuai dengan kaidah tangan kanan, tetapi terbalik ya kawan-kawan dengan yang kawat lurus. Nah, Ibu jari diingat-ingat itu menunjukkan arah induksi magnet P. Nah, 4 jari menunjukkan arah arus I. Nah, Ibu gambarkan lagi di sini bahwa kalau misalkan dia berlawanan arah jarum jam, ingat ya, Ibu jari menunjukkan B, 4 jari menunjukkan I. Arah arusnya yang atas bagaimana? Berlawanan atau arah jarum jam berlawanan. Maka seperti ini ya kawan-kawan ya. Seperti ini ya. Maka B-nya kemana? Arahnya atas. B arah atas. Nah, kalau misalkan yang bawah, ini bagaimana? Ini kan searah jarum jam. Maka seperti ini. Maka B-nya arahnya kemana? Ke bawah. Tidak ada masalah ya untuk arah ya. Nah, sekarang contohnya ya. Ini ada kawat ya, bentuknya hanya setengah lingkaran. Hati-hati berarti setengah ya. Setengah lingkaran berarti nanti masukkan ke dalam rumus. Yang ditanya adalah besar induksi dan arah induksi magnet di pusat lingkaran. Berarti di sini ya. Di P, ditambahin lagi boleh di P. Misalnya ini titik P berarti di P. Titik P. Nah, maka nanti diketahui yang pertama apa kawan-kawan? Dilihat dari gambarnya bahwa ampere berarti menunjukkan apa? Arus, berarti I sama dengan 4 ampere. Lalu yang kedua apalagi yang diketahui? Lihat gambarnya. Oh, ini menunjukkan apa? Jari-jari. R atau A boleh R. Sama dengan A ya. Jangan lupa 2 pi cm. Jadikan meter ya kawan-kawan. 2 pi 10 min 2 meter. Nah, yang ditanya apa Bu? Yang ditanya adalah B-nya berapa, arahnya kemana? Arah. Nah, andai kata nanti ya, kalau misalnya nanti di tugas Ibu itu nanti menunjuk berapa faktor pengalinya saja. Jadi tidak sampai sedetail ini, tapi kalian harus tahu juga. Nah, sekarang kita jawab ya. Jawabnya gimana? Rumusnya apa? B sama dengan mu 0I dibagi 2A, ya kan? Tapi hati-hati, dikali berapa kawan-kawan? Berapakah faktor pengalinya di sini?
Oh, karena setengah lingkaran maka nanti dikali setengah. Diingat-ingat. Ini faktor pengali ya. Faktor pengali ini sudah jelas sekali karena bentuknya setengah lingkaran. Maka kita selesaikan yuk. Oke, mu nolnya berapa? 4 pi 10 min 7 dikalikan i-nya 4 dibagi 2, a-nya 2 pi 10 min 2 dikali setengah. Ya, ada yang bisa ditembak? Ada, yang mana? Ini nah langsung 2 kali 2 ini kan 4 pi ya, hasilnya habis. Ini sama ini sisa 2. Ini habis, ini min 5. Berarti hasilnya berapa kawan-kawan? 2, 10 min 5 satuannya Tesla. Arahnya kemana kawan-kawan? Lihat gambarnya, arahnya kemana? Nah, kalau seperti ini arahnya kemana ya? Masuk bidang, keluar bidang, atau kemana? Oh, sekalinya seperti ini ya. Agak susah nih Bu. Nah, seperti ini ya, berarti masuk bidang gini ya. Ini ya, berarti masuk bidang. Berarti ini masuk bidang atau cross. Masuk bidang. Oke, selesai.